Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para guru-guru, para ustadzah, para pimpinan ta'im, khusus Ustadzah Haja Asmawa, Ustadzah Haja Tihara, Ustadzah Haja Murani, guru kita para Ustadzah Haja Fauziah, alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama dengan kita. Ustadzah Haja Hanani, ada para ibu Haja Harwana, Ustadzah Haja Taswani, Ustadzah Harwani, para ibu jamaah majelis taklim as-saadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi hari yang barokah ini udaranya cerah tapi cukup dingin, sejuk. Kita dapat hadir kembali di majelis taklim kita yang dicintai. Tak berasa kita udah berada di tahun baru Januari 2022. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun baru datang membawa rahmat yang banyak, kebaikan yang banyak, sejarah yang lebih indah daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap kebaikan yang datang pada tahun ini, nas'aluka khairu hadhihi sanatil jadidah. Kami minta ya Allah kebaikan yang akan datang. Kita kata itu kita juga berhitung wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma ja'at bihi, kejahatan, kejelekan yang akan terjadi pada tahun ini, karena apapun yang akan terjadi yang alimam bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta Allahumma ya alimam bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta yanzil. Doa sedia kayu sebelum pujaan. Ya Rabb, Kau yang maha tahu apa yang bakal terjadi. Kau yang maha tahu apa yang bakal turun, kejahatan yang bakal turun. Lindungi kami ya Allah dari semua kejahatan yang bakal terjadi. Nabi Asrawati semua itu tangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan mimman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalnya bagus. Itulah orang yang paling beruntung. Baliknya yang paling rugi, umur panjang tapi diisi dengan maksiat. Sa'a amaluhu tola umruhu wa sa'a amaluhu. Fatihah. Ini ya di Allah Ta'ala yutiru a'maruna fi ta'atillah, fi ta'atil Rasul wa fi ta'atil wali. Wa ya'aluna mimman tala umruh wa hasuna amaluh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri
qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa huwa lahul mulku wa lahul hamdu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdak falakal hamdu wa lakash syukru. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqain min urbi wa min ajami. Mustafa baligh maqasidana wa fir lana nabiyyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij Asa
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Pelajaran kira Al-Quran surat Al-Alaq belum selesai, baru awalnya doang. Sekarang kala inna insana layat itu kan ya, baca aja bang, hafal kan? Yang nggak hafal buat sampai itu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Pada pelajaran tafsir yang lalu sudah kita terangkan tentang suratul Alaq atau Iqra. Ini adalah surah pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, pertanda bi'tsatur Rasul, kebangkitan Muhammad bin Abdillah menjadi Rasul, ditandai dengan turunnya Al-Quran. Sebelum Quran turun, yang pertama Muhammad belum jadi Nabi. 3 berusia 40 tahun beliau berada di Ghari Hira. Memang sebelum itu Nabi udah berkhuslah, berkhalwat, berkhuslah menyendiri dari keramaian orang, dengan bawa bekal karena kalau udah habis Khadijah anterin ke sana. Nah, besar berarti kemudian Nabi diuji, dibiasakan dengan mimpi-mimpi, namanya ar-ru'ya shadiqah. Kalau mimpi malam siang jadi kenyataan. Mimpinya itu nggak ada yang bohong, cuma mimpinya benar. Tak boleh terbiasa dengan mendapat mimpi semacam wahyu, barulah akhirnya malaikat Jibril turun dalam bentuknya yang asli, fi suratihil jamaliyah, fi suratihil jamaliyah. Oh, kalau kita nggak bisa lihat malaikat. Kalau nabi-nabi bisa litalaqil wahyi, untuk terima wahyu, untuk terima wahyu. Tapi kalau malaikat nyaru kayak orang, seperti orang, nah itu bisa. Itu turunnya perintah apa? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu kan malaikat kayak orang laki ganteng, bajunya putih, rambutnya hitam, bersih, necis, handsome. Belum pernah kelihatan dari mana-mana, kayaknya baru dandan sini. Itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Bakar, ada sahabat-sahabat. Itu tamu yang datang langsung mendekatkan Nabi, meradukan paha, dengkulnya dengan dengkul Nabi, meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi, terus bertanya, al-Islam, al-Iman, kemudian al-Ihsan, batas sah. Nah ini, jadi rukun Islam, iman itu datangnya keterangan itu, berita itu melalui Jibril dan didengar oleh sahabat. Nah, udah kelar, orang itu pergi. Nabi sejenak, Nabi terdiam, kemudian Nabi tanya, ya Umar, antadri
manis Said. Kamu enggak yang barusan datang siapa ya? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya. Kita kan yang kenal. Kata orang codet nggak ada itu. Apalagi orang induk. Nggak ada begitu. Banteng, cakep, bersih. Nah, kata Nabi, Pak Innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang ngajarin tentang agama. Sahabat kenal-kenal, terus Jibril. Bebas hormati, jadi kalau Jibril nyaru kayak orang itu pasti cakep. Pasti cakep. Kalau ibu melihat makhluk jelek, jangan bilang Jibril. Kalau mau lihat, mimpi serem, ketemu Jibril, ketemu malaikat. Malaikat kalau orang pasti cakep. Soalnya waktu ibu-ibu diundang oleh Zulekho, Nabi Yusuf keluar perkenalan, apa ibu komentar ibu? Mahada basyara in huwa illa malakun. Ini mah bukan orang, ini mah malaikat yang mulia. Artinya ganteng, yang jelek setan. Ada yang cakep bu, ada yang cakep kuntilanak belakangnya growing. Dan ibu yang hormati, segitu seringnya Nabi bertemu Jibril. Nabi itu kalau nggak ketemu sehari aja kangen. Nggak ketemu Jibril sehari, mau ilmu, tamu ilmu, dia bilang itu nggak berkah. Kita ada ya yaumun la asdadu fihi alman yuqarribuni ilallah fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Kalau datang kepadaku satu hari di mana Jibril nggak datang bawain wahyu, aku rasa hari itu nggak ada berkah. Satu hari nggak tambah ilmu, hidup nggak berkah. Bertahun-tahun nggak ngaji, ditanya teman jalan apa kabar? Alhamdulillah berkah. Udah 4 tahun nggak ngaji-ngaji. Nah, Nabi sehari nggak ketemu Jibril, merasa hari itu nggak berkah. Nah itu tadi itu pelajaran yang lalu, yang akhirnya karena Nabi komentar, ya aku ya kan aku dipeluk, Pakot Tony, aku dipeluk kencang erat, makhluknya gede. Wah, Nabi ketakutan, turun berusuk, pulang ketemu istrinya, minta diselimutin. Khadijah zamiluni. Takut, harus melihat apa itu. Khadijah tampil memberi hiburan kepada suami, kalau nggak usah takut. Allah nggak bakal menghinakan engkau, wahai suami. Gimana Allah menghinakan engkau ke orang yang selalu berbuat baik? Antun anak yatim, selalu yang silaturahmi, orang yang susah, gimana mau dihinakan oleh Allah? Tapi bu, kata Khadijah, dan ini deh, aku punya pasangan ya, namanya Warokoh bin Nufail, itu bisa mentakwilkan. Waktu itu ilmu itu masih boleh tuh. Nabi Yusuf kan bisa mentakwilkan. Jadi kata Khadijah itu aku punya saudara Warokoh bin Nufail bisa mentakwil peristiwa kayak gini. Yang berdua sampai rumah Warokoh, mereka dari A sampai Z tentang kejadian di puncak Jabal Nuh. Terus kata Warokoh, absyir binabiyyi akhir zaman. Nah, tenang aja kirana. Itu berita bahwa suamimu bakal jadi nabi akhir zaman. Dia yang datang tuh Pak Innahu Namus. Ini yang datang Jibril. Yang datang yang meluk engkau tuh Jibril. Nah, kira nggak usah bingung, nggak usah sedih. Absyir binabiyyi akhir zaman. Kata Warokoh, kalau aku masih hidup ketika suamimu diusir minal qaryatil zalimi ahluha, penduduk Makkahnya tanah suci, penduduknya pada zalim, ada Abu Jahal, ada Lahab yang musir Nabi. Aku akan ikut bersama beliau hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Tapi kan Nabi 13 tahun kemudian baru hijrah, keburu mati, keburu meninggal. Warokoh keburu meninggal. Ini orang-orang yang belum datang dakwah, kayak Abdul Muttalib, Aminatus Sufriyah, itu mereka ini dalam apa ayat yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasul.
mereka bukan umat dakwah karena dakwah belum ada. Allah gak akan menyiksa. Jadi sangat kejam orang mengatakan ibunya Nabi masuk neraka karena masuk Islam. Nauzubillah min dzalik. Wa kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Itu kan pelajaran yang lalu, panjang lebar. Badan Bu ingat, hafalin surah Iqra. Ya, ingatin surah pertama yang turun pada Nabi, perintah untuk bisa baca. Iqra, bisa baca. Terakhir 5 ayat, alladzi 'allama bil qalam, dan bisa tulis dengan pena. Orang bisa baca, bisa nulis, namanya pinter. Orang bodoh nggak bisa baca, nggak bisa tulis, bisanya tanda tangan doang. Orang parah tuh kan, orang parah, cap jempol. Masih laku, masih tetap. Ya, sekarang lanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Haqqan innal insan idza khala minal iman yaqtarahul ghina wa yudghihil malu fa yatajawazul hudud zulman wa fasada. Kebanyakan manusia kalau dia ngelihat dirinya cukup, tapi emang dasar jiwanya kosong, nggak punya iman. Dia cukup segala-galanya, datang dia sombong, udah bertingkah. Orang kalau udah dulu padahal makannya kangkung melulu ibu, pas sudah kaya makanan bebek, makanan ayam katanya di kagak doyan. Bilang manusia kok udah jibiliyatul insan, udah naluri manusia itu kalau udah belagu udah melampaui batas, udah kaya arahus Allah, manakala melihat diri kalau cukup layak maka melampaui batas. Dulu hujanan keanginan nggak apa-apa tuh, pas sudah kaya ya kalau boleh kena angin dikit masuk angin. Nggak tahu tuh apa karena umur, apa karena emang belagu, apa karena emang bawaan manusia kayak gitu. Tapi emang bawaan manusia kayak gitu. Payatannya wasul hudud dulman wa fasada. Mereka melampaui batas secara zalim dan merusak keadaan, yaitu merusak iman. Apa? Ar-ra'ahus sana. Wa idza wajadal ghina tagha wa bagha. Kalau udah datang tuh kekayaan, maka apa? Tagha wa bagha sama. Tidak perbuatan takwa, tapi kalau nggak ada takwa, kalau ada iman, ada takwa, ada kendali. Nah, walaupun tadinya mau nyelonong ke sana, dikendalikan oleh iman, dikendalikan oleh takwa, dan menjadikan diri kita ini orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas karena nurutin hawa nafsu. Biasa. Makanya ada akal dan nafsu. Akalnya di sebelah kanan, nafsunya sebelah kiri. Ini orang yang beruntung yang dapat menjadikan akalnya pemimpin, nafsu dipimpin oleh akal. Jangan nafsu yang mimpin akal, bahaya ini. Manusia akan rusak manakala nurutin hawa nafsu, namanya hawan muddabak. Hawan muddabak, ikutin hawa nafsu. Jadi harusnya di bawah, di atas kan. Tuba liman ja'ala aqlahu amiran, untuk manusia yang dapat menjadikan akalnya pemimpin, wa hawahu asyiran. Nafsunya dipimpin oleh akal. Jangan yang mimpin kita nafsu. Kalau suka ribut mulu, berantem mulu, reang mulu, saudara, tetangga, Pak berantem, maknya ngomel, mak bilang karena lu nafsu lu pernah nenggel banget sih. Nafsu nenggel gitu. Nah sekarang kalian nenggel kan? Nenggel apaan katanya? Ya, Ibu Sahabat itu udah merupakan kodrat manusia seperti itu. Kalau nggak ada iman di sini, nggak ada takwa di sini, mereka akan hancur ketika mengikuti hawa nafsu. Ingat, nikmat surga Allah sediakan buat hamba-hambanya yang tahan hawa nafsu. Nggak diulur, nggak diikuti. Ya. Al-Quran wa amman khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut pada Allah, pada Tuhannya, lalu tahan hawa nafsunya, Allah sediakan surga yang namanya Jannatul Ma'wa. Adanya di mana? Sidratul Muntaha. Takut keempat, takut berapa tuh? Udah di atas, tapi selapisan langit ada Sidratul Muntaha. Di situ letaknya Jannatul Ma'wa. Apalagi Jannah Firdaus. Tinggi banget tuh, paling atas, VVIP. Makanya kata Nabi kalau minta surga yang tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Adanya paling tinggi tapi di tengah. Tinggi di tengah. Jadi semua yang penghuni surga-surga yang lain, ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Aden, Jannatul Khuldi, itu melihat aktivitas penghuni surga Firdaus. Kelihatan dari tempat yang lain. Di setiap penjuru kelihatan. Itulah surga Jannatul Firdausi Nuzul. Orang yang menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus. Suratul Mu'minun, man aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Terus panjang. Ciri-cirinya adalah ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdausa hum fiha. Itulah pewaris-pewaris surga Firdaus. Mereka akan kekal hidup selama-lama di dalamnya. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan ini. Amin. Ya Rabbal. Inna ila rabbika ruj'a. Fal yatayaqqan kullu tawin wa kullu baghin annal ma'ad ila Allah. Hendaklah orang yang pada keterlaluan ngelawan melampaui batas, ingat, yakin bahwa kita bakal pulang kembali kepada Allah Subhanahu. Negeri akhirat disebut Yaumul Ma'ad. Yaumul Ma'ad. Ada ma'al ya. Ibu kalau baca doa ratin kan itu. Bil hali wal ma'al. Bukan malu. Bil hali wal hal dunia. Hal dunia, ma'al akhirat. Ma'ash dunia, ma'ad akhir. Bi ma'asyir wa ma'adihim. Sayyidina Ibnu Abbas menamakan dunia ini al-ajil. Al-ajil apa kain? Al-ajil terakhirat al-ajil. Apa itu doa salat? Ajilihi wa ajilihi doa apa namanya? Doa istigharah. Ajilihi wa ajilihi. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi bacanya jangan sampai ajil dunia. Dulu saya Abdullah Ibn Abbas ditanya, 5 yuhibbuna dunya minal akhirah. Kenapa sih orang bisa senang dunia dari akhirat? Wal akhiratu khairu wa abqa. Pada akhirat lebih kekal, lebih baik. Dia jawab singkat, li'anna dunya ajilatun wal akhiratu ajilatun. Li'anna dunya ajilah wal akhirah ajilah. Dunia kontan, akhirat utang. Ya salahnya. Orang maunya yang instan. Kalau yang utang-utang mereka nggak mau. Baik perintah, adab maupun nikmat, maunya gitu bu. Kalau yang kontan, ampun mereka takut. Lampu merah jalan terus, polisi sana kan takut bu. Loh nggak ada mobil. Kenapa? Tangkap langsung hilang. Nah langsung kelihatan. Bangun, harus bayar subuh. Nggak takut dia. Kenapa? Nggak kelihatan. Dosa belum kelihatan. Jadi manusia senangnya yang kontan-kontan, yang utang dia nggak mau. Nah akhirat, sedangkan dunia kontan. Nggak lihat di mata, yang asap nih nggak kelihatan untung dunia, untung akhirat. Yang lihat mata. Saya, kebanyakan kita yang buta bukan mata ininya. Makitaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul ladzi fis-sudur. Kebanyakan manusia bukan buta matanya, yang buta mata hati. Kita bakal ulang, inna ila rabbika ruj'a. Orang-orang yang urusin dunia melulu, yaman bidunya hushtagal. Kenapa? Gharrahu tulul amara. Orang yang sibuk urusin dunia mulu, gak rasa dipermainkan oleh panjang angan-angan.
pengen ini, pengen itu, pengen kono nggak pernah selesai. Nah ingat, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minul aja. Emang masih mau tetap begitu aja. Padahal ajal dikit lagi udah sampai menghampiri kita. Tambah lagi umur, orang berpesta orang. Kira-kira kalau ulang tahun, padahal kalau dia amat-amatin nangis bu. Ulang tahun kenapa? Kita ambil lagi umur kita. Lama-lama diambilin per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Orang jatahnya 70. Kemarin ulang tahun 68. Tinggal 2 tahun. Besok 69, tinggal setahun. 70 habis. Jadi itu tuh jangan, ya makanya ulang tahun sih boleh bohong, tapi bukan pesta orang itu hal-hal yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Nabi ulang tahun. Tapi kalau hari lahir tak puasa. Tahu? Nabi contoh ya. Nabi ulang tahunnya puasa. Nabi Isa ulang tahun. Wassalamu yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Selamat hari lahirku, hari matiku, dan hari dibangkit besok, ya Nabi Isa. Nah, jadi artinya boleh aja memperingati hari kelahiran, tapi dengan cara-cara yang namanya trompet, udah buang-buang aja, bukan urusan kita. Cium lilin ulang tahun nggak usah. Dengerin, yang udah istighfar. Yang belum, boleh ulang tahun kan? Potong kue apa ya Pak? Bagi tempat-tempatnya, nggak usah pakai cium-cium lilin. Ya bu, ilmu dipakai, bukan cuma didengerin, dipakai. Insya Allah dikit-dikit kita bilangkan ya, kebiasaan orang lain punya, adat orang lain yang kita pakai, jangan kita adopsi daripada yang jelek-jelek. Cakep boleh. Coba kita bakal kembali. Inna ila rabbika roja'a yarji'u rujuk inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Artinya kembali, pulang. Ini pulang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki. Mari kembali sini, pulang dan menghadap aku. Aku akan taruh engkau bersama hamba-hambaku yang soleh. Makanya pulang tuh enak. Pulang tuh enak. Orang semua pada pengen pulang. Kok kelar ngaji, kalau kelamaan ibu udah jam 10 masih ada yang ceramah lagi. Ya, ada orang sakit, orang rumah sakit. Begitu dokter bilang, hari ini infusnya boleh buka, besok boleh kira. Tuh, masih pondok. Kalau udah libur panjang, kita jemput agak terlambat, marah. Lama udah, ditungguin dah. Katanya udah dari kamar, udah dibager. Minta pengen pulang berhubung, pulang ibu. Termasuk pulang ke negeri akhirat pengen. Tapi kalau pulang ke akhirat, omaknya kalau pulangnya bawa dan bekalnya bener amilatun disaiha rodiyah, bukan amilatun nasib. Ada orang-orang yang bawa bekal, bawa kerjaan, tapi amilatun nasibah ditolak oleh Allah. Siapa itu? Itu yang menghadap Allah. Wujuhu yawma idin khosyi'ah. Ada muka-muka yang tertunduk malu karena datang kembali kepada Tuhan, gak bawa apa-apaan. Sekali dibawa, amalnya penuh dengan dosa, amal-amalan yang mengandung dosa dan kesalahan. Ada orang-orang yang wujuhu yawma idin na'imah, mukanya lembut. Kenapa? Disaiha radiyah, usahanya diridhoi oleh Allah, makanya mereka dipanggil Allah dengan ucapan irji'i ila rabbiki radiyatan. Allah redho kepada kita juga redho kepada Allah Subhanahu. Redho ini kata-kata yang paling enak didengar. Redho kalimat yang paling enak kita dengar. Anak depan redho orang tua hidup berkah. Murid dapat redho dari guru, ilmunya berkah. Istri dapat redho dari suami, syurga bulat-bulat. Ayu mamroatin mata, istri yang mana saja meninggal, wazaujuha anha rodin, suaminya redho sama dia. Sok akhirat kata malaikat, ini kuncinya, silakan buka min ayyi abwabin syi'ti.
Pintu surga yang mana saja kau mau silakan buka. Siapa ya? Bini yang dapat redho dari suami. Pengen meninggal duluan. Nah, kalau meninggal kan dia belum ketahuan. Ya, tapi kalau kita meninggal suami kita masih ada. Suami bilang ada dunia akhirat, dohir batin, apa di surga. Cuman makanya orang kalau disuruh pilih yang meninggal bapak dulu, mauan bapak dulu, ada mak belakang. Kalau mak dulu meninggal, suami lalu emang bertelaburan kan. Kemudian yang saya hormati ayat berikutnya ara'aital ladzi yanha. Alat tajam pembalianha ibadallah an ta'atillah wa sudu an sabilillah wa yana'ul khalqa ayyabudullah. Abu Jahal yang ngelihat Nabi lagi ibadah, kesel banget, perempong banget. Dalam surah Yasin, awal surah Yasin itu ada cerita tentang ketika Nabi lagi sholat, ini si Abu Jahal bergetar banget. Dia bilang apa? Lakar tohan berusaha akan saya kecek palanya nih pakai batu. Dia bawa batu masuk Umi Nabi dalam masjid, tahu-tahu batunya lengket di tangannya, nggak bisa keluar lagi. Kata temen yang satu, ya segitu aja, ngomong doang. Sini, yang bawa lemparin batu dulu. Begitu dimasuk, dilihat dekat Nabi ada apa? Buat bini. Lagi mana? Buru-buru mau ngerti, langsung kabur. Udah kayak gitu diberikan peringatan, gak sadar juga. Bisa. Kalau orang udah ketutup, udah khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Aturan ambil pelajaran. Ini bukan manusia biasa, bukan sekali dua kali, ambil 3 orang yang mau ngalah apa ngejahatin Nabi lagi sholat, abadan tidak sholat. Tapi gak cukup menjadi peringatan buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah ditetapkan menjadi ahlun nar, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Dikasih peringatan segitu, enggak juga segitu. Itu orang kafir. Orang kafir kenalinnya gampang. Dibilangin segitu, enggak juga segitu. Enggak ada. Makanya orang kafir walaupun masih kecil meninggal tetap ahlun nar. Padahal kalau dihitung dosa belum banyak dosa. Yang kata sebagian ulama mengartikan niyatul mukmin khairun min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Di samping yang sekarang dohir kita artikan, ya. Ibu ulenya mengaji gak ada hari Senin, tahu-tahu suami kita kurang sehat. Kita gak dikasih ngaji, suruh urusin dia. Dan gak ngaji. Itu kalau ibu jarang ngaji juga, laki gak kasih, bukan pahala, bahla. Tapi kita gak ngaji, dengerin kata suami, lebih baik daripada kita jalan ke pengajian suami kita gak kasih, dengan rumah ngurusin dia. Niyatul mukmin khairun min amal. Tapi ada makna yang lebih dalam dari itu, ibu, bahwa orang mukmin itu walaupun masih kecil meninggal, ya surga selama-lamanya. Kalau mau dihitung amalnya, belum amal, belum ibadah, belum ngapain, surga. Kenapa? Orang mukmin tuh nggak ada niat untuk berhenti ibadah. Malahan pengennya kita makin tua makin rajin ibadah kita. Jadi niat kita itu yang dinilai oleh Allah. Paham nggak? Orang mukmin, orang Islam meninggal kecil. Kalau dibilang surga tempat orang yang bawa amal soleh, dia belum banyak amal soleh, tapi ahlul jannah, surga. Niatnya orang mukmin nggak akan berhenti ibadat. Ada nggak ibu yang berhenti? Gua umur 70 gua berhenti sholat dah. Nggak ada kan? Nggak ada ibu. Malah orang diajarin ke gurunya, minta sama Allah maj'alil haya ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup ini selalu tambah kebaikan. Sebaliknya orang kafir belum balik meninggal.
Kalau belum balik ada yang bilang orang kafir itu nggak di surga, nggak di neraka. Nggak masuk, nggak di neraka gitu. Belum balik. Kalau udah balik walaupun baru 17 tahun dikasih anak Laura yang meninggal belum kan di Mekah. Makanya Islam masa otot bertahlilin juga tuh anaknya. Dapat aja Laura, anak Laura lagi ramai ya bude. Siapa? Nanti mau dibakar di ya dan nanti dulu dan cakep orangnya cakep dandanin. Ya Allah, masukin ke dalam kremsi. Butuh tahu Pak panasnya 800 derajat Celcius. Makanya pulang aja lah di awal. Kalau lama ada yang tradisional yang di Bali, ngaben. Kalau di Bali kalau pakai semua pakai kayu, kayu dasar mati. Jadi orang kafir walaupun masih muda, belum banyak punya dosa, tetap di neraka. Kenapa? Ya kebetulan aja umurnya muda. Andai kata dikasih umur 100 tahun, kafir juga. Iya kan? Gitu juga. Ada yang mengartikan niyatul mu'min khairun min amali seperti itu. Kebebasan wajib hanya nikmat yang paling mahal, nikmatul Islam wal iman. Dua nikmat itu yang menyelamatkan kita dari api neraka. Ajirna minan nar, ajirna minan nari salimin. Yang lain tidak, tapi kita minta diselamatkan dari neraka. Kita minta 7 kali oleh Allah Subhanahu. Apa dan kita sholat? Ara'aita in kana 'alal huda. In kana hatal abdul ladzi naha 'anis sholat 'ala huda minallah wa nahi 'ala dhalalah. Yang lagi sholat orang yang mendapat hidayah, yang melarang orang ibadat itu orang yang jahil ditakdibihi birisalah. Karena dia enggak membenarkan adanya risalah. Au amara bittaqwa. Au in kana ya'muru ghairahu bittaqwallah, pakai pa andalika yanhahu. Orang disuruh ngerjain perintah Allah, kenapa ini dilarang orang berbuat kebaikan? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aitanya berapa kali itu? Ara'aita in kana 'alal hadan nahi mukadziban bil khair mutawalliyan 'anil amri kadzdzabal aqwal wa tarakal af'al wa kadzdzaba bi qalbihi wa syaddatawalla bi arkanihi. Ini dia si Abu Jahal dengan teman-temannya. Memang dia nggak tahu annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara? Apakah dia nggak tahu bahwa Allah Ta'ala ngelihat dia? Kan kita suruh ibadah seperti kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah karena Allah bukanlah jisim yang bisa dilihat. Laisa jismun musawwar di dunia, tapi di akhirat baru. Ibu orang syurga di syurga bisa ngelihat Tuhannya. Yarawna rabbahum. Anna ahla jannah fil jannah yarawna rabbahum. Orang syurga dalam syurga makan lihat. Bahkan dapat ucapan selamat. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Cuma nggak boleh kita tanya gimana ya cara melihatnya. Tuhan gimana ya? Nggak usah dibayang-bayangin. Jangan dibayang-bayangin kata ahli tauhid. Yakin, beriman, beretikad bahwa kita bakal melihat Allah, tapi caranya nggak usah ditanya. Ar-ru'yah ila wajhillahi ma'lum wal kaifu majhul. Nah, ini beredar dalam pendapat ahlu tauhid, ilmu kalam. Ilmu tauhid itu disebut ilmu kalam. Disebut ilmu kalam. Ada kitab tauhid namanya Jawahirul Kalamiyah. Jawahirul Kalamiyah karena bagian ilmu ini menjadi disebut ilmu tauhid berangkatnya dari urusan Al-Quran. Ada yang bilang makhluk, ada yang bilang hadis. Makhluk yang bilang Quran itu kodim seperti kodimnya Allah Subhanahu. Akhirnya kalau ini kemudian timbullah suatu disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid dan juga mereka menamakan ilmu kalam. Yang ibu tahu ilmu kalam sifat 20 dah. Nah, bukan sifat 20 paham deh. Ilmu kalam itu gak bakal ngerti dah, gak apa-apa. Mengenal Allah juga kan ya orang-orang yang mengenal agamanya dikit, mana tahu dia wujudnya apa mukhalafat ila hawadis. Kata kitab Jawahirul Kalamiyah, paling enggak orang beriman pada Allah itu
anak takida annallaha muttasifun bisyami'i sifatil kamal wa munazzahun an kulli sifatil nuqsan. Segitu cukup. Nggak tahu, tidak mau tahu. Pokoknya kita beriman, percaya bahwa Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Maha suci Allah, nggak sekali-kali Allah punya sifat-sifat kekurangan. Yang punya sifat kurang, siapa? Kita manusia kurang melulu. Waktu dibagi-bagi sifat kurang, ngambil paling banyak. Jadi kurang melulu yang sarmati. Makanya baca Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Tahu arti Kafi? Cukup. Apa dia cukup? Alhamdulillah. Sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita, ucapkan alhamdulillah. Orang surga omongannya alhamdulillah. Ucapan pertama yang keluar dari mulut orang surga di surga, alhamdulillah. Surga itu semua digiring orang bertakwa menuju surga. Begitu sampai, yang keluar dari mulutnya alhamdulillahilladzi shodaqona wa wa'ada. Puji syukur kepada Allah yang telah menepati janjinya. Allah janjiin orang beriman surga. Wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum ajran kabira. Allah janjikan orang mukmin, orang beriman, beramal soleh surga. Makanya kata orang surga begitu masuk dalam surga, bener nih Allah, janji Allah kagak meleset orang dikit. Kita udah lihat semua yang Allah janjikan ada di dalam surga. Bibu, nggak lama, barangkali udah pada ada di tempatnya. Alhamdulillah lagi. Wa tarul malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi alhamdulillahi rabbil. Satu ain kalimat alhamdulillah, dua. Itu ucapan orang surga. Makanya kalau pengen jadi orang surga, banyak ucap alhamdulillah, lagi dikit alhamdulillah, lagi banyak apa lagi ya, semuanya kita ucap alhamdulillah. Cuma kalau lagi senang-senang, enak-enak, alhamdulillahnya alladzi bi ni'matihi nanti muslihat. Kalau yang gak enak, alhamdulillah juga ala kulli hal wa fi kulli hal. Biasanya mak-mak kita, Bu, kalau dapat bala, mamanya anaknya luka tusuk apa sini nih, tuh untung gak di biji bata jadi sini. Itu bahasa yang diterjemahkan oleh mama kita itu gitu, karena emang imannya begitu. Orang dulu dengan bahasa sederhana pasti dibilang gitu. Alhamdulillah, untung sini gak segitu. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Biasa tadi, jadi yang orang-orang yang nyuruhin berbuat gak baik, yang ada aja orang yang gak seneng melihat orang berbuat baik. Orang sedekah dilarang-larang, lu kalau ngesereot sedekah melulu. Setan kayak begitu. Setan tuh ngiming-ngiming orang kalau kita banyak sedekah harus miskin. Yang buruk bilang gitu. Orang-orang Allah kan ngajak bittaqwa wal maghfirah. Tapi orang-orang jahat ngajaknya pada ke jalan yang nggak baik. Ada yang amara bil taqwa, ada yang abdan idza shalah, yang larang orang sholat, larang orang ibadah. Dia nggak tahu sih anallaha yara, bahwa semua perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'an basir. Sami'an bi aqwalikum, basiron bi af'alikum. Makna sami'un basir, sami' bi aqwalikum, basir bi af'alikum. Kala la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Wallahi la illam yatruk hadha syaqi muharabatahu lil haq. Kalau tak mau berhenti memerangi kebenaran, wa adahu lir rasul, terus-terusan menyakiti rasul. Kan Rasul ini nggak ada menyakiti ulama.
Terus ayatnya masih berlaku. Masih ada nabi apa mereka benar-benar nyakitin nabi. Tapi nabi kan hatinya macam sutra, nggak pernah ngebales yang orang berbuat salah kepada kesalahan, berbuat jelek kepada kejelekan. Selalu orang berbuat salah dibalas dengan kebaikan. Itu nabi kita. Kata kita kan nggak begitu, susah. Kayaknya kalau orang jahat kita nggak pengen balas kejahatan. Nah, ini hormati, nih Allah Taala lihat, ya, apa katanya, bahwa la illam yantahi, kalau mau berhenti, suatu saat kematian datang, lanas fa'am bin nasiyah, lanabadan layam badannahu binari jahannam dalilan madhura. Kasihannya urun. Makanya ruh keluar dari mulut, bukan dari mulut. Hanya kalau ibu lihat orang baru rohnya baru lepas, matanya suka melek. Yang diartiin apa? Sok ngertiin. Itu mata ikutin. Jadi makanya buru-buru diartiin. Kalau perlu ada minyak di yang tangannya mayat yang baru mak meninggal, ya nggak usah diartiin apa-apa. Ibu kan suka gitu. Kalau orang pulang haji mukanya agak hitam, dibilang orang sholat kali. Orang jalan keluar dulu udara panas, terus yang di dalam banyak putih, kata dia, ya Allah bening banget pulang haji, nggak mana-mana, mau lu salah, ibu. Terkaan kita salah, kalau kamu nanti salah gitu loh. Jadi mata ini ikutin yang ruh, karena keluarnya dari ubun. Nasihatin kadibatin khotimah. Ada ubun-ubun yang khotik, yang selalu berbuat salah. Udah dia nggak ibadat, ngelarang orang berbuat ibadah. Udah dia nggak mau sedekah, ngelarang orang yang mau bersedekah. Akhirnya faliyatu nadia, faliyati hadas syaki bi ahli nadia alladika najada inusratahum. Nadia itu panggilan-panggilan. Hanya sami'na nadiyan munadi lil iman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi. Nada yunadi, nadi artinya panggil-panggil, mengajak-ngajak. Malam itu bahasa Arab. Nadia juga, nadi, banyak orang Nadia, termasuk anak saya namanya Nadia. Kalian Nadia, salat uzabaniyah, akan dipanggil malaikat Adam Zabaniyah untuk ngapain? Ya untuk narik ubun-ubunnya masuk ke dalam api nerakanya. Alhamdulillah. Ujung daripada suratul Anak ini adalah kala la tuti'hu, jangan taati dia, jangan mau ikutin ajakan dia, tunduklah kepada Allah, bersujud dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wasjud waqtarib. Tidak ada kalimat sajadah. Makanya setelah baca suratul Anak ini, kita dianjurkan sujud tilawah. Ada sujud rukun fi'li dalam salat, ada sujud sahwi, lupa baca apa namanya jadi diganti dengan sujud sahwi. Ada sujud syukur, dapat nikmat atau dari bala. Ada sujud tilawah. Manakala kita ngaji baca Quran, ketemu ayat sajadah, di antaranya ini banyak, ada berapa ya? Ada 18 kalau salah. Yang paling sering ketemu ini karena adanya di juz amma. Dan ada di dalam surah Alif Lam Mim sajadah. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tar ujungnya sana ya, kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bu, yang disuruh sujud bukan ucap tasbih. Nah, dulu ada juga yang membolehkan. Dulu pernah tanya Pak Hari Qiraat. Dulu saya bilang mak kita kalau ketemu ayat sejadah baca tasbih. Emang ada jalan, emang ada. Cuma 4 bukan 3. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 4 kali, wala haula wala quwata. Tapi yang Nabi laksanakan yaitu
sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata. Allahumma maktub liha indaka ajra wa ta'andi biha bizra wal alhali indaka tuhram. Amini kama taqabbalna min qablika Daud alaihi salam. Dulu saya sering diundang sama Syarifah Maimun, Bapak Ibu Mamung di daerah Kemayoran. Anaknya Habib Ali Quintak. Dia bilang, Haji Mardia, mau nggak Bu Mamung kasih doa? Mau dong, saya bilang. Nek, jadi dari Habib deh, dari Habib Ali. Tahu itu. Lah, saya lihat dalam hadis, oh itu doa sujud tilawah. Allah patuh beli indaka ajor. Jadi kan kerjaanku nih ada pahalanya. Walau anni biha wizra, dan perbuatanku akan menghilangkan beban yang berat. Waj'al hali indaka dhukhra. Jadikan pekerjaanku ini sebagai titipan dhukhra, ya. Taqabbalha, terimalah ya Allah seperti kamu menerima sujudnya taubatnya Nabi Daud alaihi salam. Taqabbalha kama taqabbalta min abdika Daud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ktubli indaka ajra wa anni biha wizra waj'al hali indaka dhufra wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Daud alaihi salam. Ustaznya yang di belum hafal, tambah-tambahin lagi. Bukan kalau duit maunya nambah melulu. Atau doa pendek-pendek. Bu, ini nggak bisa dihafal. Kenapa aja dalam sujud? Kalau doa yang lain kan saya suka bilang, Bu baca doa baca zikir, baca Quran apa lagi, walaupun kita hafal, kita tadi gini nggak apa-apa. Malah tambah cakep, ada pahala baca, ada pahala ngeliat. Tapi kalau doa sujud tilawah, gimana? Jadi kudu dihafal. Ada di buku hijau. Di buku hijau ada. Udah pada punya semua. Nggak dibuka-buka. Ada. Sambungan. Ya, tuh pada punya antar ya. Tahu apa sudah lupa? Ada di buku itu. Ayat-ayat yang sajadah juga ada, saya tulis itu. Surah ini. Kalau ibu ngajinya di luar sholat, ya berhenti dulu, sujud. Tapi kalau dalam sholat, berhenti sujud itu sujud. Makanya sujudnya itu ngajinya harus benar-benar tutup aurat, punya wudu, ya. Nggak pakai mukena, nggak apa-apa. Baju gitu, ya. Nah, ibu, kenapa ya? Kalau kita nggak sujud, ada yang kira tepuk tangan. Siapa? Kata setan, sama gue sujud mana gak mau. Itu cucunya sujud gak mau juga. Samaan. Mau samaan sama setan. Ya kalau lagi repot barangkali ganti dengan tasbih. Tapi jangan biasa ganti dengan kalau kayak ngaji bulan Ramadan perlu tiap ketemu sujud tilawah. Tasbih insyaallah. Ngajarin orang ngaji ada yang boleh, tapi yang 4 ya, tasbihnya 4 bukan 3. Oh barangkali itu aja pelajaran untuk kelar suratul Alaq. Insyaallah ada umur kita sampai kepada suratul Qadar, Lailatul Qadar, cerita tentang turunnya Al-Qur'anul Karim, bal huwa Qur'anul Majid fi lauhin mahfuz. Insyaallah baca